Kita jumpa lagi di podcast Like Academy. Aduh, ada Adima. Bajunya Halo, Mbak meriah Femi. sekali. Ala di Jepangan gitu. Dan Mikan. Halo Mbak Femi dan Adima. Iya, kabarnya pasti baik-baik aja. Kita udah siap-siap ngobrol. Siap. Nah, kali ini kita mau ngobrol tentang people behavior in digital world. Jadi, perilaku orang di dunia digital sekarang. Nah, kalau kita ngomongin digital world, itu kan mulai tahun 90, aku ingat sekali aku masih kuliah tahun 95. Itu pertama kali dengar internet masuk Indonesia. Waduh, kalian nggak pernah ngerasain kan? Kalian lahir itu udah ada koneksi. Nah, kalau aku mau internetan itu mesti ke warnet tahu. Jadi kita ke warnet. Di rumah nggak mungkin ada modem karena komputer waktu itu belum umum. Ya. Jadi komputer itu belum umum dulu, hanya dimiliki oleh segelintir orang, perusahaan-perusahaan, dan mungkin orang-orang yang memang suka pakai komputer. Nah, aku juga dulu belum punya komputer. Tapi sudah punya komputer pun nggak punya modem. Karena apa? Kita kalau punya modem itu bayarnya mahal gitu. Jadi kan pakai koneksi telepon. Jadi orang tua nggak setuju. Nah, sejak saya tahu internet masuk dan saya cari info gimana nih kita caranya untuk akses internet. Itu memang dunia baru membuka akses internet. Terus aku baca, oh ternyata di warnet. Nah, jadi adalah kita tongkrongan baru waktu itu ke warnet. Tapi hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang tertentu saja. Jadi kalau bisa dibilang nerd zaman itu. Walaupun aku nggak ngerasa nerd ya, aku merasa itu modern gitu. Tapi orang lain melihatnya itu sesuatu yang nerd, aneh. Hanya orang-orang yang seneng dengan hal-hal yang kayak berbau mesin-mesin. Padahal enggak kan. Pas aku ngasih tahu, oh nggak gitu dong. Internet itu kamu bisa kirim surat loh sama orang luar negeri, nggak usah pakai surat-suratan lagi, dulu kan pakai surat, sekarang tinggal elektronik ya, terus bisa chatting. Nah, di saat itulah perilakuku agak berubah memang. Jadi karena aku sudah lebih tahu mengenal hal-hal seperti itu dan memang aku tertarik ya, karena aku pas ngambil skripsi aku juga ngambil materi itu gitu. Jadi akhirnya perilakuku jadi lebih ke yang ya memang segala sesuatu sudah tahu, wah aku nih bisa melakukan apapun dari jarak jauh, mau punya teman, mau ngobrol, mau kayak bikin grup gitu bisa gitu, karena dulu mulai kan pelan-pelan gitu. Nah itu di zaman aku ya Gen X gitu, sampai akhirnya orang-orang yang seusiaku itu sebenarnya cukup tahu keberadaan internet, cuma mereka belum tentu mau terlibat. Dan seperti yang kalian tahu, yang buat program YouTube atau apa itu sebenarnya kan dari generasi aku. Tapi yang make adalah generasi seterusnya, gitu ya. Nah, jadi aku nggak merasa aneh gitu, karena memang aku merasa terlibat di dalamnya, ya. Cuman kita ini kayak semacam pelopor dan saya lihat dulu waktu ada YouTube, saya juga bingung ya, ini buat apaan gitu ya. Ternyata buat orang eksis kalau kita bikin video atau apa. Nah, saya waktu itu sih belum tertarik. Jadi dan memang tidak ada istilah YouTuber gitu loh. Jadi orang hanya share video. Jadi nggak ada kayak vlog, itu nggak ada. Orang hanya share video yang kira-kira menurut dia bagus. Jadi semacam kayak agak-agak ilegal sebenarnya di YouTube itu dulu ya, karena kan sharing-sharing file yang sebenarnya tidak boleh dibagi. Nah, akhirnya iya betul seperti itu dulu statusnya. YouTube dulu tuh mah nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi pas zaman aku ya, pas zaman aku tuh nggak ada apa-apanya. Nah, mulai akhirnya aku melihat kok perkembangannya kok jadi beda sekarang, ya jadi lain. Dan sebenarnya aku excited karena aku kan memang sudah terlibat dari awal. Dan karena kita yang pertama, jadi kita yang buka biasa ya gaptek.
Jadi di generasi aku ya ada yang agak gagap untuk menanggapi segala sesuatu yang berbau digital. Ada yang lugu sekali ya, tidak bisa menggunakan dengan maksimal, tapi ada juga yang bisa yang bisa ini memang kayak aku lihat sih yang memang sudah dari awal menyadari bahwa internet itu sangat berguna gitu. Nah, sekarang aku mau beralih ke Mitan. Mitan kan yang generasi di atas. Di atas aku sedikit ya. Gimana kalau Mitan melihat perilaku orang-orang yang aku nggak tahu, Mita waktu masih kecil itu sudah pakai internet atau belum? Ya nanti coba cerita. Terus kira-kira pengaruhnya di generasi Y itu seperti apa? Kalau di tempat aku kan ada yang semi gaptek sudah mulai persentasenya yang fasih itu cuma sedikit. Nah, coba kalau Mitan bagaimana Mitan? Ya, kalau di generasi aku kayaknya hampir semuanya juga udah pakai sosmed ya. Maksudnya segaptek-gapteknya dia itu udah pakai salah satu sosmed lah seenggaknya. Entah itu Facebook ataupun WA itu yang paling banyak dipakai. Nah, terus kalau aku masuk internet itu pakai internet mungkin zaman kuliah kali. Itu baru booming yang namanya internet. Terus kita bisa dulu itu ngelihat orang video call itu aneh, maksudnya ajaib gitu, kok bisa ya? Kok bisa, maksudnya gini tatap muka gitu kan, kita ngomong sama komputer gitu kan, kok bisa itu caranya gimana, dan emang aku sih dulu tertarik, untuk hal itu aku tertarik, aku suka kan, maksudnya dengan dunia yang kayak Mbak Femi, aku merasa kayak 11-12 lah, maksudnya dunia aku tuh kayak gitu juga, yang sesuatu yang, apa ya, kreatif, yang ada warna-warna menarik gitu kayaknya. Itu aku suka, jadinya emang mau belajar itu apa sih, terus aku mempelajari semua sosmed sih kayaknya, maksudnya aku pelajari dan kemudian aku mencari sosmed mana yang emang paling klik di aku, dan aku menemukan itu emang balik-balik lagi Facebook gitu. Facebook ya. Aku ke IG, aku ke Twitter, aku ke TikTok, aku ke ini, tapi ini maksudnya yang klik di hati aku itu emang Facebook, jadi balik-balik lagi ke Facebook. Karena mungkin emang dari awal itu cintanya udah sama Facebook, terus suka nulis juga, nulisnya yang panjang-panjang, jadinya emang sukanya itu udah klik aja sih sama Facebook. Gitu. Itu sejak kapan kira-kira Mitan mulai online sejak gitu? Kuliah itu online, itu mungkin sekitar 2010-an kali, 2009. Berarti waktu masih sekolah dulu, waktu SMP, SMA enggak? SMA kan nggak boleh bawa HP. Kan di pesantren nggak boleh bawa HP. Dulu gitu, itu paling bikin blog. Kalau dulu di SMA itu kan di pesantren, itu emang kita difasilitasi paling seminggu sekali lah kita ke lab komputer gitu, kita bikin blog, paling kayak gitu. Jadi aku dulu punya blog, menang juga di pesantren juga menang. Tapi udah nggak diterusin. Terus kemudian kuliah itu baru ketemu yang namanya ada Facebook, itu baru booming banget. Nah dari situ sih, kalau yang SMA nggak terlalu ini, karena emang nggak boleh pakai gadget, nggak boleh pakai HP gitu. Jadi memang tapi sudah ini ya, maksudnya sudah ada kan waktu itu? Sudah ada sih kayaknya. Soalnya aku kan tahun 95 itu kuliah, berarti ya mungkin Mitan masih SD ya? 95 masih SD. Belum lah, aku 91 lahir, baru 4 tahun. Masih TK aku masih di kampung itu berarti. Masih di kampung nggak tahu apa-apa. Belum lahir. belum lahir. Ya. Sip. Nah aku ya memang berarti jauh juga ya. Kacau nih aku. Jangan sok muda deh Mbak Femi itu lah. Tapi kita lagi itu tahu nggak sih? Harusnya tante. Nah itu dia tuh. Aku kalau di kalangan apa ya? Ya sama tadi tuh ya. Misalnya di kalangan orang-orang yang seusiaku, itu aku kayaknya itu kayak aku merasa ada gap. Iya. Kayak gue salah lahir gitu. Jadi merasa bahwa kok dulu aku belajar kayak gini, taunya boomingnya 20 tahun kemudian.
Ya, tapi tidak, ini saya terlepas dari itu memang aku sudah tahu gitu. Jadi waktu ada Friendster, jadi medsos pertama yang ada itu Friendster, ya. Sebenarnya ada sih beberapa yang lain, cuma mungkin itu di Amerika. Di Indonesia itu yang memang booming Friendster, terus baru ada Twitter. Ya, Twitter dulu sebelum ada Facebook. Oh, Twitter dulu. Twitter dulu. Twitter. Karena aku punya Twitter itu, aku punya akun Twitter duluan sebelum Facebook. Tapi Facebook sudah ada, tapi belum rame ya. Dan Twitter juga masih sepi sekali. Nggak kayak sekarang. Dan dulu ada Reddit, ada, tapi itu bukan medsos. Sama blog, ya betul, blog. Aku juga ingat blog yang sama Mitan tadi ngomong, blog itu tapi baru booming itu pas zamannya Mitan memang. Iya, itu dulu booming-boomingnya blog. Raditya Dika itu kan yang boomingin. Mungkin sih ya. Karena dulu kita ngomongnya tetap website. Aku sudah bisa bikin website. Gini loh, website itu sewaktu aku tahun 95 tuh aku udah punya website tahu gitu. Udah punya tahun 95. Aku bisa bikin sendiri karena memang ada yang menyediakannya seperti itu, sama kayak sekarang tuh bikin WordPress. Cuman zaman itu memang nggak ada orang yang mau pakai. Gitu. Jadi kita nggak bisa kayak sekarang gitu loh, eksis mana-mana nggak bisa. Jadi aku punya aja beberapa ada. Jadi kalau misalnya pas lagi mau bikin CV atau apa, aku tetap cantumin nama websiteku waktu itu. Cuman belum bentuknya bukan blog, jadi nggak bisa yang nambah artikel tiap minggu itu nggak ada. Oke. Nah sekarang Adima kalau misalnya di generasi kamu, aku nggak tahu ya, aku masih blank gitu. Kan dari kecil udah ada internet pasti. Nah tapi bagaimana perilaku digital dari generasinya Adima nih, Gen Z. Aku pengen tahu apakah se-euforia gennya si Mitan. Itu Mitan yang paling euforia tuh. Peralihan. Iya, karena itu yang paling banyak usia segitu sekarang yang sekitar range 30 sampai 35 tahun sampai 37 tahunan. Sebelum di bawah 40 lah, ya. Nah, kalau menurut Adima gimana melihat perilaku teman-teman atau dirimu sendiri untuk masalah tentang digital ini? Oke, jadi aku waktu SD kan tadi diceritain 95 udah ada internet ya. Jadi aku lahir pun internet sebenarnya udah ada, cuman belum masuk dan belum penggunaannya tuh nggak seluas sekarang. Dulu orang yang pegang HP itu mungkin baru usia 17 tahun dikasih HP sendiri. Kalau di aku ada juga yang SMP usia 15 tahun baru boleh punya HP sendiri. Tapi sebelum itu ya kita tidak diperbolehkan. Jadi SD udah ada, tapi belum, kita ini yang SD waktu itu belum bisa mengakses karena belum diperbolehkan kayak gitu. Terus waktu SMP nih baru ada lab komputer, jadi kita bisa ke warnet. Buat yang belum punya komputer di rumah kan biasanya bikin tugasnya di warnet, atau waktu pelajaran TIK ya kita main internetnya di laborat komputer itu tadi. Dan kalau euforia waktu SD ya pastilah euforia senang banget karena kita udah tahu internet sejak lama tapi baru diperbolehkan pakai usia SMP, jadi kayak antusias banget kalau mau masuk. Jadi semua pelajaran yang paling kami sukai waktu itu TIK, karena kalau misalnya ada matematika males, ada ini, tapi kalau udah TIK udah buru-buru bawa tas pergi ke laborat, udah itu langsung kita ini punya aku kayak gitu. Jadi seneng banget ada kesempatan seperti itu. Terus pertama kali yang kami bikin waktu itu email. Nah, jadi diajarin bikin email karena berkaitan mungkin sama di masa depan pekerjaan itu tadi ya. Tapi di waktu usia-usia seperti ini kita bikin email lagi, jadi nggak kepake yang SMP. Cuman kan sama guru kami diajari untuk bikin email. Setelah itu baru deh email bisa kita pakai untuk bermedia sosial kayak gitu. Jadi pertama kali yang kita pelajari waktu itu adalah berkirim pesan via email. Setelah itu baru bikin Facebook. Kalau aku sosmed pertama aku Facebook. Sosial medianya Facebook. Pertama sekali ya. Baru setelah apa ya? Aku termasuk nggak update, bukan nggak update, cuman lebih kurang antusias sama sosial media karena aku udah merasa cukup di Facebook gitu loh. Apa yang kebutuhkan di Facebook semua ada.
jadi belum ke Oh, mana-mana. Cuman baru Instagram? sebulan yang lalu bikin Instagram, baru sebulan yang lalu bikin. TikTok Jadi apa bagaimana ya? TikTok? Kalau TikTok baru install aja, belum masuk. Karena aku Install. nggak tahu akan aku isi apa TikTok. Aku mau dong isi konten TikTok itu yang positif. Jadi aku harus mikir dulu apa nih kira-kira yang aku mau masukin gitu, kayak gitu. Terlalu mikir. Jadi kita persiapkan dulu, mungkin TikTok akan terus juga, tapi kira-kira mau bawa konten apa ya yang bermanfaat. Oke. Nah, kalau menurut Adima, apakah media sosial di mata Gen Z itu posisinya seperti apa? Karena aku tahu beberapa yang tadi juga Adima udah sebutin. Kalau media sosial nggak maksudnya walaupun usia kalian itu nggak terlalu fokus banget di medsos. Aku tahu walaupun aku nggak ngerti ya perilaku kalian, tapi aku bisa lihat. Misalnya anakku sendiri soalnya kalau bikin medsos atau apa, update-nya juga nggak sering-sering gitu loh. Ada aja gitu ya, maksudnya ada tapi nggak sering-sering, nggak yang setiap kali harus di-upload atau apa. Terus maksudnya aku juga lihat kayaknya memang ya sekedar punya ya. Entah gimana, kenapa? Kalian persepsi kalian tuh media sosial itu buat apa sebenarnya kalau bukan buat kayak gosip-gosipan kayak si generasi Mita gitu. Makan posting, tidur posting, mandi posting, kurang kerjaannya mah. Aku tahu karena aku punya beberapa keponakan. Aku punya keponakan yang usianya sama lah kayak Adima. Ya memang aku lihat juga enggak, ya mereka suka bersosialisasi, cuman maksudnya medsos itu enggak yang seheboh. Kita pikir wah heboh nih buat anak-anak generasi muda sekarang. Tapi enggak loh, aku lihat kalian juga enggak terlalu Nggak semua gitu ya. Ya, karena aku tahu Facebook itu kebanyakan memang usia yang matang ke atas. Ya, kalau yang muda itu lebih ke Instagram, terus agak yang lebih muda lagi itu TikTok. Kan? Itu kalau base dari demografi yang aku tahu. Nah, kalau sampai Adima hanya punya Facebook, aku juga cuma punya TikTok, tapi aku cuma buat lihat-lihatan doang, aku juga nggak ngisi konten. Nah, jadi kalau menurut, terus bagaimana posisi YouTube untuk di generasi kalian? Karena aku YouTube tadi aku udah ceritain, kalau YouTube dulu kita tuh memang benar-benar yang sharing file, nggak ada yang maksudnya kita bisa ngetop dari situ, nggak ada. Nah, pas zamannya Mitan aku belum tahu. Zamannya Mitan tuh kayaknya kita ngetop di kalau jadi blogger ya Mitan ya. Iya kayaknya. Iya ya. Dulu kalau jadi blogger tuh keren banget. Keren banget itu ya. Blogger. Belum ada YouTuber. Belum ada. Zamannya Adima nih baru ada YouTuber. Nah, aku pengen tahu gimana posisi medsos di mata Gen Z atau di mata Adima, kenapa tidak sampai maksimal untuk pakai untuk gosip-gosip? Adima doang kali yang nggak gosip lainnya. Ya, aku pengen tahu apa Adima doang, apa yang lain juga. Tapi kayaknya beberapa keponakanku juga gitu kok. Nggak semuanya gitu loh. Jadi pakai buat apa coba ya? Facebook coba ada nih, Instagram ada, tapi ini jarang kayak aku klarifikasi gitu ya. Jadi gini, kayaknya aku ada beberapa alasan deh. Yang pertama, posisi medsos apapun itu di Gen Z aku important, penting. Karena apa ya, kalau kita nggak punya tuh kayak merasa tertinggal juga. Terus informasi sekarang kan cepet banget tuh. Jadi misalnya kita punya Facebook, ada informasi ini dari Twitter. Jadi kalau kita nggak punya tuh merasa tertinggal aja. Kalau kita punya akun sosmed itu untuk informasi pasti. Terus untuk punyaan juga iya sih kayaknya. Karena teman sebaya pada punya, kita nggak punya, jadi merasa itu. Waktu aku belum punya Instagram aja juga gitu. Ayolah Din, kamu bikin. Gitu. Akhirnya bikin. Tapi emang aku udah siap banget. Dulu aku sebenarnya udah kalau soal kenapa baru bikin Instagram itu aku udah mau bikin, cuman masih mempertimbangkan juga ini sosmed mau aku isi apa kayak gitu. Dan sekarang ibaratnya aku udah tujuan, jadi kayak aku punya sosmed tuh aku pisah-pisah. Aku pisahnya kayak gini, Facebook untuk kayak Mbak Mitan tadi, Facebook untuk tulisan yang panjang, terus sosial yang Instagram itu nanti buat foto-foto doang. Nanti kalau YouTube itu nanti fokusnya buat tugas sekolah. Jadi kenapa kami nggak tugas sekolah ya? Dia buat tugas sekolah. Iya.
Disuruh bikin itu video diupload di YouTube, terus kan Sekarang kayak aku gitu magang emang. juga gitu, bikin materi video pembelajaran diupload ke YouTube biar pesertanya bisa mengakses video itu di YouTube kayak gitu. Jadi selain dibuat konten, YouTube itu juga sebagai para guru sekarang, para dosen sekarang juga benar-benar memanfaatkan sosial media. Tapi itu bagus, bagusnya biar apa? Sosial media kalau dimasuki orang-orang dewasa itu kan anak orang-orang yang mau bersikap negatif jadi istilahnya sungkan, karena kita nggak bisa sembarang. Kayak dulu aku sempat ya pokoknya ada yang ngawal gitu loh ketika ya sosial media ada orang-orang dewasa yang masuk itu, jadi kita merasa sungkan mau berbuat yang tidak gitu. Kalau di zamannya Mbak Femi, di zamannya Mbak Mitan, populer atau keren itu ketika punya blogger. Kalau di zamanku itu populer itu kalau followernya banyak deh. Instagram gitu. followernya berapa nih? Gitu ya. Oh gitu, jadi kalau ketemu Gen Z gitu, follower kamu berapa nih? Waduh. Kadang minder juga waktu buka sosmed ya, waduh followernya sekian ribu, keren ya kayak gitu. Iya sih, memang anakku juga suka tuh, dia kan ada medsos. Besok kalau ada satu aja yang follow, aduh seneng banget. Aduh. Itu jadi berkat. Iya gitu. Padahal yang follow cuma sedikit, aku kesian sebenarnya. Cuman aku tidak mau. Aku sudah bilang kan, kunci-kuncinya itu supaya follower banyak tuh udah kasih tahu. Cuman ya namanya anak-anak ya. Nah ini maksudnya saya juga gitu, anak mereka juga kalau untuk generasinya Adima ke bawah ya, Gen Z, terus yang sampai ke anakku itu emang untuk mendapatkan follower banyak itu kan tanda bahwa kita tuh banyak teman, banyak yang suka, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Yang senang gitu ya. Sebenarnya sih yang besar-besar juga gitu sih. Mitan atau aku. Iya sih. Sama sih sebenarnya. Karena kan kita sama-sama bikin konten. Jadi kita kerja. Ya mungkin ya itu tadi ya Adima juga bilang medsos juga sebagai media belajar untuk kerja juga. Jadi follower itu penting gitu ya. Buat ini karena kayak gini waktu ada kompetisi gitu, waktu ada kompetisi di kampus antar sekolah, kita bikin video atau bikin tugas, terus kita disuruh nge-share ke orang-orang. Nanti pemenangnya yang akan mendapatkan like terbanyak, ya otomatis atensi atau perhatian sosial dari media sosial itu penting banget buat kami. Gitu. Karena bisa dipakai untuk kompetisi juga. Oke, ya betul, kompetisi. Jadi berarti tolak ukur bahwa seseorang itu keren, orang keren itu follower dan likes. Iya, ada populer di generasi kami kayak gitu kayaknya. Iya mungkin ya, karena ya aku bisa simpulkan bahwa sekarang ini perilaku orang, walaupun sebenarnya dimulai dari Gen Z, bahwa kalau digital marketing dan medsos itu untuk eksistensi. Jadi kalau misalnya kita tuh nggak nampil, kita ketik nama sendiri di Google nggak keluar, itu berasa kita tuh bukan manusia sekarang. Iya kan? Benar nggak? Kita harus eksis di dua dunia loh, dunia maya sama dunia. Ya, eksis di dunia biasa itu udah biasa kan. Nah, cuman di dunia maya ini saya lihat memang untuk dimulai dari Gen Z, justru Gen Z ini yang memperkenalkan ke aku bahwa kelihatan kok ya, jika aku memperhatikan perilaku dari orang dari digital, kelihatan mulai generasi Mitan dan sampai generasi yang aku itu sudah mulai mengakui bahwa orang tuh ngelihat kita juga dari medsos, segala sesuatunya. Kalau kita bisa kreatif, kita bisa berpartisipasi di dunia maya, itu kelihatannya ada nilai lebih. Kita seakan-akan dianggap kita dianggap sebagai seseorang yang wah lu sampai tampil di internet ya, padahal cuma yang ada yang nonton cuma berapa orang. Seolah-olah seleb, makanya muncul kata selebgram ya, selebgram. Padahal kan
Dan selebgram itu satu istilah tersendiri untuk orang yang ngetop tapi bukan ngetop di dunia yang offline kan, kalau film, nyanyi atau musik segala macam atau prestasi yang lain seleb itu kan yang di offline. Tapi yang di online pun ada selebnya sekarang itu. Karena memang berawal dari generasi mungkin malah dari Mitan mungkin ya. Karena yang patokannya apa sih sebenarnya selebgram itu followers ya? Jumlah followers atau gimana? Atau karena dia nerima endorse atau gimana maksudnya? Patokan dia ini loh jadi selebgram itu tuh apa gitu? Apakah karena dia menerima endorse atau followersnya itu banyak apa? Coba Mbak Femi mungkin bisa menjelaskan. Kalau aku juga nggak tahu ya lembaga mana sih yang ngasih gelar ya itu. Tapi kayaknya standarnya itu deh. Orang kalau followernya banyak di atas 1.000 itu dia udah layak endorse kayak gitu. Ah gitu. Ya. Minimal 1.000 bisa dapat endorse. Ah gitu. Akunku IG udah lebih dari 1.000 followersnya nih. Wah, bisa promosi nih. Tapi kalau aku, maksudnya aku eksis di sosmed itu sekarang udah bergeser, maksudnya bukan hanya aku biar eksis enggak, tapi biar aku lebih bisa banyak menghasilkan uang gitu. Ya. Agar lebih, misal aku punya jualan, aku jualanku lebih laris, otomatis aku lebih dikenal kan. Maksudnya ini loh aku mengangkat diriku, nanti jualanku juga bisa keangkat, maksudnya gitu. Terus kemudian kayak kemarin misal videoku YouTube itu, kalau yang voice overnya temen aku itu biasa, maksudnya views-nya juga biasa, berjalan pelan-pelan. Tapi kemarin waktu voice overnya aku itu bisa sehari langsung lumayan lah, maksudnya meningkat gitu. Dia sampai heran, kok ini video yang isi kamu ini, jadinya yang nonton lebih cepat naiknya gitu. Oh iya, ini namanya menjual diri nih. Personal branding. Jadi ketika aku semakin tinggi, apa yang aku lakukan itu bisa lebih cepat menghasilkan. Kalau aku sih kayak gitu, lebih fokusnya untuk uang. Ya, betul. Gitu sih. Benar-benar kalau karena itu juga sih. Karena gini, dulu aku waktu punya Facebook pertama kali, pegang HP terus, itu kan dimarahin sama orang tua. Jangan main Facebook terus, seolah-olah Facebook itu adalah hal negatif, ya pada waktu itu memang hal yang negatif karena membuang-buang waktu kan. Iya. Tapi setelah generasi-generasi di atasku ikut, terus ada yang pada bikin jual dagangan di situ, akhirnya kita semua sama-sama tahu kalau sosial media itu nggak selamanya kayak gitu loh. Jadi sosial media bisa dijadikan untuk cari uang, untuk hiburan, untuk eksistensi diri, dan lain-lain. Jadi setelah generasi di atasku gabung, kayak lebih ringan aja kita sama-sama pengguna Instagram kok kayak gitu. Karena udah tahu dalamnya gitu kan ya, jadinya betul. Udah tahu aja, jadi nggak ada miss. Itu bukan suatu pelanggaran lagi kalau kita main sosmed ya. Kalau dulu mah dibatasi aja. Sekarang udah. Ya, berarti gini, media sosial itu atau internet itu sebenarnya kan berguna apa enggak itu tergantung dari tujuannya kita sendiri, ya kan? Iya, betul dong. Kalau tujuannya main-main, ya hasilnya main-main juga. Iya. Ya, medsos bisa jadi senjata kita untuk berbuat jahat, berbuat jelek, mungkin maki-maki atau apa ya, negatif ya, jadi negatif. Jadi medsosnya nggak salah, Facebooknya nggak salah, Twitternya nggak salah, YouTube-nya nggak salah, tapi tinggal kita yang menggunakan, kita mau pakai itu ke arah yang negatif atau positif. Nah, selama ini yang aku lihat itu kan mulai ke arah yang positif. Jadi medsos posisinya sudah bukan sebagai yang kerjanya chatting terus, terus internet seolah-olah cuman kayak hiburan dan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ternyata sekarang itu sudah beralih. Ya, aku lihat sekitar 5 tahun belakangan ini pekerjaan-pekerjaan yang baru yang mulai kelihatan asing ya. Tapi justru sudah mulai umum, baik dari Gen Z maupun Gen X dan Gen Y ya. Yang Gen Y kan Mitan. Jadi kayak pekerjaan sebagai blogger itu pekerjaan. Itu dulu sebelum kita bikin website terus mengisi tulisan-tulisan jadi penulis. Ya. Dulu menulis itu susah. Menulis untuk dipublikasikan itu zaman aku tuh susah banget karena
karena melalui proses yang sangat sulit untuk diseleksi sampai akhirnya bisa terbit di majalah atau di koran. Nah, sejak ada website dan blogger itu kita bebas, kita mau ngungkapin apa aja. Nah, paling nanti seleksi alam, mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau blog yang bagus dilihat orang. Nah, kalau blognya yang dipakai untuk jelek-jelek ya tetap aja tuh yang negatif gitu. Terus pekerjaan satu lagi jualan online, ya. Jadi yang dulu orang nggak kepikir. Nah, ini kan generasiku sama generasi Mitan, ya. Yang dulu kita sebenarnya kan marketplace atau tempat-tempat e-commerce itu sebenarnya udah ada sejak aku masih kuliah itu dulu, ya. Cuman dan memang mimpi kalau zaman sekarang kan anak-anak Gen Z itu kan bikinnya startup, ya. Nah, zaman aku masih pas tahun 95 itu komputer lagi booming, itu teman-temanku ada yang ngambil ilmu komputer, belajar komputer programming, ada yang komputer manajemen informatika segala macam. Itu mimpi kita, termasuk aku ya, mimpi kita itu membuat e-commerce dulu. Jadi kita bikin e-commerce, tapi kita bingung gitu, gimana aplikasi kita? Karena apa? Karena kita bikin e-commerce percuma, orang nggak ada yang mau beli gitu loh. Zaman itu siapa sih yang beli baju, siapa sih yang beli peralatan lewat internet, nyaris nggak bisa hidup lah. Makanya e-commerce, jadi e-commerce dulu tuh keren namanya, sampai akhirnya jatuh satu persatu kayak Yahoo, itu yang paling kuat aja jatuh. Apalagi kita nih yang maksudnya yang waktu itu zaman aku masih umuran sih kayak seumuran kayak Adima itu mimpinya kita bikin e-commerce tapi tapi tidak berhasil. Nah, sekarang berhasil. Sekarang itu orang malah jualan semuanya. Jadi itu aku lihat wah orang udah perilakunya berubah. Yang dulu orang nggak mau belanja online, sekarang apalagi kena pandemi, orang mau nggak mau belanja online. Iya sih. Nah, terus satu lagi selebgram tadi yang kita ngomong ya. Selebgram itu juga sekarang jadi satu pekerjaan. Nah, bedanya tadi kan beda selebgram sama profesi yang Mitan sama aku itu apa? Kalau kita kan perlu followers, Adima juga perlu followers itu untuk diri kita sendiri, untuk kita jualan ya, untuk eksistensi, untuk jualan. Tapi kalau selebgram ini memang dia untuk endorse. Memang selebgram itu memang tujuannya dia jadi selebgram itu ya memang untuk endorse. Kalau kita kan endorse buat fun aja. Kalau mereka yang selebgram itu memang sangat berniat menggunakan potensi mereka, mungkin mereka penampilannya atau apa, itu emang buat jadi bintang iklan di internet. Jadi itu satu profesi baru juga. Dulu kan nggak ada begitu. Ternyata dengan follower 1000 bisa, karena memang syarat untuk kita jadi selebgram misalnya 1000 Kak, tapi bayarannya lain-lain. Kalau followernya sedikit ya berapa, kalau Adima punya 1 juta itu jadi berapa? 1 juta follower. Berharap. Adima gitu. Itu diisi IG-nya diisi ketika kamu ngisi kayak gini lagi tuh diposting aja di IG kamu. Itu nanti jadi jejak digital yang jadi jejak digitalnya kan keren kok. Besok-besok kamu ngelamar kerja di mana? Oh, ini yang suka ngisi di like itu ya. Oh iya, keterima gitu. Besok kayaknya like itu jadi sesuatu yang luar biasa kayaknya. Jadi kalau kamu udah eksis sejak itu kayaknya bagus. Ya, jadi company like itu menghasilkan orang-orangnya yang bagus. Punya like company sih. Nanti Adima kerja, nanti pengalamannya mengisi acara. Ngisi acara di like, dan like itu terkenal ternyata. Aku positif, soalnya ini merupakan prestasi. Selain prestasi juga aku postnya positif gitu. Jadi kan gitu. Jadi menyibukkan diri untuk hal-hal yang positif. Biar apa yang kita brandingkan di sosial media itu juga positif. Kalau menurut lagi ada masalah negatif, kita larinya diselesaikan dulu deh, baru bisa bersosial media biar kita bersosial media itu nggak dengan amarah gitu. Dan hasilnya juga positif gitu, bukan yang maki-maki tadi. Ya, kalau fenomena yang aku lihat, memang sekarang tadi kan Adima bilang kalau YouTube itu
untuk belajar juga ya. Sebagai media untuk mempertunjukkan apa yang sudah kita pelajarin lah ya. Itu saya juga tahu. Mulai ngerasain karena anak-anak tuh waktu kelas 5, kelas 6 sudah mulai diminta tugas bikin vlog. Jadi jadi memang di dalam kurikulum sekarang itu mendigitalisasi diri itu memang sudah dimasukkan di dalam pelajaran. Jadi saya lihat itu juga jadi perilakunya sudah beralih ke situ. Kalau dulu digitalisasi itu semacam hal yang mungkin bukan untuk hiburan aja lah ya, nggak bisa dipakai untuk belajar. Tapi sekarang bisa. Ternyata untuk melatih anak-anak supaya bisa kreatif gitu loh. Dan mau ngomong. Iya, betul. Mau ngomong. Aku nggak tahu ya Adima ya, kalau misalnya kalian lihat kalian bikin konten atau berhadapan dengan media digital atau ada gadget, itu kalau disuruh ngomong itu gimana? Maksudnya punya kendala nggak ngomong di depan gadget? Karena kalau untuk generasiku ya, atau nggak tahu generasi Mitan, kalau generasi aku melihat sesuatu yang berbau digital dan ngomong sendiri depan kamera itu nggak gampang. Gitu. Nah, kalau untuk kalian, karena memang sudah ditugaskan dari awal di sekolah harus begitu, mungkin aku nggak tahu pengaruhnya gimana untuk Adima itu. Memang seperti itu nggak? Di awal-awal memang kayak gitu sih, mau melangkah itu malu. Mungkin kendalanya itu malu karena tidak biasa ya. Tapi lama-kelamaan, ya udah ini lo bikin konten, setelah kita upload kontennya, ada like, ada komen, kita jadi semangat konten kayak gitu. Jadi udah gak punya rasa malu lagi. Apalagi kalau kontennya sama teman-teman udah jelek aja, jadi asik-asik sendiri gitu. Tapi kalau sendiri kayaknya masih ada terkendala rasa malu itu tadi. Sama yang Mbak Femi bilang tadi, anak SD sudah diminta vlog, itu menurutku bagus juga. Bagusnya tuh buat para guru itu mendidik biar kemanfaatan internet itu tidak hanya untuk tontonan saja, tapi juga dia harus dididik untuk melakukan vlog, untuk bermedia sosial, untuk berinternet dengan sehat gitu loh, dengan bagus. Nah, karena kalau tidak dibiasakan dengan positif ya. Iya, takutnya itu. Jadi begitu sih. Kendalanya cuma di pede sama malu. Ya. Kalau itu udah pede dan udah gak punya rasa malu, kayaknya konten selalu gimana-mana. Tapi karena itu berarti hal tetap dong ada masalah. Iya. Berarti tetap dong ada masalah untuk ngomong ya di depan kamera itu memang berarti tetap walaupun kalian sudah maksudnya kebanyakan berinteraksi dengan dunia maya, tapi tetap ada kendala ya kalau harus berkreasi ngomong di depan gadget. Iya, terkendala. Cuman kalau kita lihat, ada yang ngomong sendiri depan kamera, kayaknya kami melihatnya maklum deh. Mungkin dia lagi konten kayak gitu. Tapi kalau kita sendiri yang malu kayak gitu. Kendalanya ada. Benar. Aku juga gitu kok. Sekarang gini deh. Mitan mungkin pernah lihat juga kalau kita lagi jalan-jalan atau apa ya. Itu sekarang kita bisa lihat ada orang pasang kamera terus dia joget-joget sendiri atau apa. Itu hal yang lumrah sekarang. Dulu mah mana ada begitu. Dikirain orang gila kali. Ya sekarang mah lumrah, kita kemana-mana ngelihat orang kayak gitu. Kita ke alun-alun aja deh, itu aja udah. Kamera kepasang di mana-mana, orang pada ngoceh sendiri juga banyak gitu masih sekarang. Dan kita juga kayak aku nih sebenarnya berusaha untuk jangan sampai jadi orang kagetan gitu maksudnya. Aku kan ya itu mengalami masa peralihan internet yang luar biasa maksudnya ya. Dan itu di situ aku belajar dari jadi orang tuh jangan kagetan gitu deh. Maksudnya ngeliat orang kayak gitu, kok orang kayak gitu apalagi sampai julid itu jangan sampai, pokoknya jangan sampai. Minimal diem dulu, kita lihat dulu si dia ngapain, ternyata si dia gitu, ya udah sikapnya biasa aja seakan ya normal, hal-hal normal gitulah maksudnya, biar enggak ya jangan norak itu intinya.
Iya, karena berarti sekarang perilaku orang itu sekarang udah semakin paham kalau misalnya ada orang yang di depan kamera lagi kayak gini atau apa, ya itu udah tahu tuh konten Iya, bikin betul. konten. Jadi paham. Kita jangan, jadi kita sudah punya ada rasa etika. Aduh jangan ini deh, jangan diganggu, jangan lewat lah. jangan Betul, dilewatin Mbak ya. Feni. Dan juga Karena waktu mungkin pertama kali apa ya nge-record live itu Bapak untuk menjelaskan ke orang tua itu juga, apalagi orang tua aku bukan pengguna internet aktif ya, bukan dia punya sosial media juga, jadi kayak kamu ngapain sih ya, itu jadi selain kendala gengsi di rasa malu dan rasa percaya diri, itu juga bagaimana kami mengkomunikasikan hal ini kepada orang tua gitu loh. Kalau kami tuh gak ngapa-ngapain kok, maksud kami tuh melakukan hal yang positif gitu. Jadi recording dari syuting kayak gini nih, aku kasih lihat ke orang tua aku. Jadi tadi selama sekian jam aku ngomong di kamar tuh ini loh hasilnya. Yeah. Terus orang tua aku baru tahu, oh ada ya dunia kayak gitu. Ada dong. Nah, kaitannya sama Mbak Mitan tadi, jangan latah, jangan kaget kayak gitu. Akhirnya, tapi kalau gitu deh pokoknya mengkomunikasikan sama orang tua juga kayak gitu. Tapi ada bagusnya sih memang, jadi melatih kalau untuk anak-anak sekolah, aku lihat karena sekarang kan mereka juga sosialisasi agak susah ya, apalagi pandemi gini. Tapi mereka gimana cara belajarnya supaya mereka bisa ngomong di depan umum, dan aku lihat positifnya memang untuk pekerjaan sebagai YouTuber ya. Mungkin tidak harus YouTuber, tapi sebagai orang yang harus mengeksiskan diri dengan video, mereka persiapannya ternyata ya memang jadi belajar untuk mempersiapkan segala sesuatu. Yang kalau mau ngomong dicatat dulu apa yang mesti diomongin apa. Kalau misalnya mau bikin mau demo masak di tutorial masak di YouTube, emang benar-benar disiapin jadi gini. Jadi itu positif juga sih ya, jadinya memang satu hal yang membuat orang akhirnya berkegiatan dan membuat konten, itu satu skill tersendiri yang dia akhirnya jadi bikin planning kan, jadinya bagus planningnya untuk membuat hal yang berbau digital sebagai bentuk eksistensi. Oke, kalau gitu jadi kita tahu bahwa kalau misalnya di aku sendiri, kalau misalnya sekarang lihat orang-orang yang perilaku zaman sekarang, kalau di tempat aku sendiri sama juga, kita sebagai orang-orang yang generasi Y sudah mulai menyadari bahwa informasi itu penting. Bahkan dulu orang tuaku kan jauh lebih tua lagi, jadi itu pas mulai tahu internet ya, itu mereka sudah ngerti bagaimana cara cari informasi itu penting ternyata, karena orang udah nggak baca koran, susah kan sekarang cari koran. Jadi belajar untuk cari googling atau apa, terus ternyata juga bisa jadi, kalau yang generasi aku ya itu untuk ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol di grup gitu. Nah, Adima, kalau di kamu sendiri, ya sebenarnya ada nggak sih software yang selain WA ya buat kalian ngobrol-ngobrol? Aku dengar tuh ada, maksudnya software tertentu yang buat Gen Z bersosialisasi gitu. Dan perilakunya ini aku lihat pada nyambung semua juga nih. Maksudnya kita malah nggak ngerti tuh kalian ngomong apa. Kayaknya ada ya satu software tertentu yang buat kalian ngumpul-ngumpul. Apa tuh kira-kira? Apa ya? Kalau aku punyanya cuma WA, Telegram, itu aja. Aku belum Discord gitu nggak pakai? Ada yang lain kok. Kenapa? Discord. Aku belum. Discord. Aku tahu tapi aku belum karena nggak banyak. Karena penggunanya nggak banyak sesama teman. Nggak banyak. Ya, jadi mungkin ini sama yang ada kaitannya sama Mbak Feni bilang tadi di awal. Ini anak muda kok punya sosial media ini tapi kok nggak aktif di sini, tapi postingannya nggak banyak. Mungkin ada sosial media yang para orang tua itu nggak tahu anaknya komunikasi di mana kayak gitu. Jadi mungkin nih Mbak Feni anaknya main Facebook. Aku lihat Facebooknya anakku kok nggak banyak ya. Ternyata dia larinya di Instagram loh. Terus bapaknya punya Instagram.
kok postingan anakku di Instagram gak apa, dia lari di aplikasi yang lain loh, kayak gitu. Iya. Karena apa ya, itu kayak update gitu deh, kayak misalnya ternyata udah ketinggalan fitur, ada fitur terbaru, jadi kita coba. Tapi kalau aku pribadi, karena teman-temanku, maksudnya kebutuhan kami sudah cukup di situ, jadi di situ cukup. Tapi nanti kalau suatu masa mendatang kok ada yang menawarkan hal lebih, maka kami juga akan berpindah di situ kayaknya. Ya kan sekarang Jadi juga memang ada mulai aplikasi lain. ada, cuman ya aku juga nggak tahu apakah itu. Cuman mereka kan kadang-kadang ngobrol di game juga, ada di game juga ngobrol gitu loh. Jadi itu mungkin generasinya di bawah Adima tuh yang lebih banyak pakai Discord kayaknya. Iya. Mereka sesama. Ada satu juga yang permainan online yang mereka juga punya grup-grup sendiri gitu. Ternyata ngobrol-ngobrol juga gitu loh. Ternyata ya begitu. Jadi perilakunya memang untuk anak-anak sekarang begitu. Dan kalaupun aku lihat mereka saling ketemu maksudnya benar-benar tatap muka nih sama teman-teman sekelas, ngomongnya juga tentang itu ya, tentang yang di game itu juga. Padahal jadi gini loh, sekolah ngobrol sama orang yang sama, nanti pulang ngomong lagi sama orang yang sama gitu loh, sama orangnya juga sama di media yang lain gitu. Jadi apa ya, maksudku sekarang itu kalau aku lihat sih yang lebih muda lagi tuh begitu gitu loh. Mereka di luar dari offline atau online tetap muternya gitu aja. Orang yang sama muter-muternya di situ aja. Alatnya aja yang lain gitu. Dan ya karena mereka belum termasuk generasi yang harus cari orang banyak untuk kerja kali ya. Kalau kita kan mungkin ya harus memperluas jaringan. Mereka sih. Gitu. Baik, mungkin ada yang Mitan mau tambahkan bagaimana peran perilaku media sosial sekarang ini, apa yang harus kita perhatikan supaya bisa digunakan dengan baik. Kira-kira apa, Mitan? Ya kalau sekarang sudah mendengar bahwasannya dari Gen Z juga dia sudah harus. Kalau di generasi aku kan nggak harus, cuman kalau orang yang mau memanfaatkan aja gitu. Kalau di Gen Z kan juga buat sekolah juga, buat tugas-tugas itu sudah harus kan. Jadinya ya mau nggak mau kita memang harus belajar digital gitu. Kita harus jadi masyarakat yang digital. Nah, kita tinggal pilih nanti. Kita sudah tahu masyarakat digital itu harus. Nah, kita harus mengarahkan ke yang baik. Kita sebagai orang tua juga nantinya mengarahkan anak, karena anak itu mau nggak mau juga pasti akan jadi manusia digital gitu. Jadinya kita harus sudah mengarahkan tuh ke yang baik-baiknya, nanti stepnya seperti apa. Nah, itu udah harus dipikirkan gitu sih. Oke. Ya kalau Adima gimana, Adima? Jadi kira-kira menurut kamu bagaimana kita menyikapi perilaku kita dalam menghadapi maju dan lajunya medsos, karena bakal ada lagi nih medsos yang baru ya. Aku dengar ada lagi kan yang Clubhouse ya, tapi kan baru bisa dipakai di iPhone, belum bisa di capek nggak sih kita ngejar-ngejar kayak gitu? Nah itu dia. Itu bagaimana kira-kira kalau Adima gimana menyikapi dengan perkembangan yang sangat cepat gitu ya? Kita sebaiknya seperti apa untuk di kalangan kamu tuh? Unmute dulu, Adima. Suaranya nggak kedengeran. Unmute dulu, Adima. Nah. Walah. Oke, ulang. Jadi kalau di aku pribadi ngerasa ini karena emang sih dipikir-pikir setiap hari tuh kok ada lagi hal baru. Jadi yang harus kami kembangkan pasti rasa penasaran dan prioritas. Jadi kita tuh bisa senang hati belajar, karena mau nggak mau kita harus mengikuti. Tapi mengikuti itu jangan sampai latah, kita ke bawah arus. Kita pilih aja yang sesuai sama kebutuhan kita kayak gitu. Kita pilih-pilih. Kayak tadi aku baru ada aplikasi baru, tapi aku belum terlalu butuh, teman-temanku belum terlalu banyak yang pakai. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak perlu harus mengikuti itu banget, enggak. Kita boleh
diikuti tapi jangan sampai terbawa arus. Tetap dipilah-pilah mana sih yang jadi prioritas buat kita kayak gitu. Tapi untuk hal belajar harus selalu belajar karena setiap hari itu update terus situasi kayak gitu. Iya. Sama hal baru. Ya, ya. Berarti aku bisa simpulkan bahwa perilaku yang dari zaman dulu sampai sekarang yang dalam dunia digital, dari yang hanya bersifat teknologi, tidak banyak orang bisa menguasai, sekarang sudah semua orang menguasai, bahkan menjadi bagian dalam hidup, dalam pekerjaan, bahkan eksistensi. Ya, tanpa ada media sosial, tanpa ada kita di media sosial, seolah-olah kita ini sepertinya nggak ada. Jadi sudah seperti itu, dan sudah sampai ke dunia sekolah juga untuk belajar menggunakan media sosial. Bahkan dengan media sosial kita belajar untuk percaya diri, untuk jadi kreatif gitu ya di sekarang ini. Dan juga sama, aku setuju tadi Adima bilang bahwa walaupun sudah banyak sekali perkembangan, terus-terusan kita juga nggak bisa yang ngikut aja terus ikut arus. Kita juga tetap harus menetapkan prioritas mana yang memang kita, mana yang cocok sama kita ya, mana dunia yang memang kita bisa kembangkan. Karena kita nggak bisa sih, aku sendiri sebagai digital marketer juga nggak bisa mencakup semua gitu ya. Hanya beberapa medsos yang dan beberapa hal saja yang aku bisa kembangkan dengan maksimal. Selebihnya sih ya nggak bisa lah, paling cuman jadi peserta aja atau jadi penonton. Tangannya ini ya, kuat. Dan jadi otaknya juga nggak kuat. Iya, dan kita memang harus tahu diri juga menggunakannya supaya tidak akhirnya menjadi bumerang buat kita, menjadi hal yang negatif. Dan tadi juga Mitan bilang bahwa kita sudah tahu bahwa inilah dunia saat ini, kita jadi harus perlu untuk belajar ya, tidak harus mendalami sampai gimana-gimana, tapi setidaknya kita tahu bagaimana menggunakan dengan baik ya, email atau chatting, terus bagaimana mengekspresikan diri, berkarya, daripada menggunakan medsos sebagai hal-hal yang tidak berguna untuk gibah. Kita gunakan secara banget aku kreatif. Tukang gibah. Nah, kalau yang ke tempat aku, kalau yang di generasi aku ya mulai ya inilah, maksudnya harus mulai mengakui bahwa apa yang dulu kami lakukan, yang kreasi-kreasi e-commerce, bikin software itu sudah mulai booming, dan malah kitanya sendiri yang jangan sampai ketinggalan, karena awalnya kan sebenarnya dari generasi kami yang bikin semua kayak Windows segala macam, itu kan generasinya yang di atas aku sedikit dan generasi aku. Jadi kita juga belajar untuk eksis, karena apa ya, dunia maya itu juga sangat membantu untuk usia-usia saya ke atas. Kalau misalnya sudah mulai tidak punya banyak teman yang bisa ketemu atau apa, kita bisa kok ngobrol di dunia maya kalau kita menguasai dengan baik gitu loh. Dan itu sangat membantu sebenarnya sih untuk kalangan-kalangan yang di atas 50 atau apa, untuk bersosialisasi. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa mobile terlalu sering lagi, tapi masih bisa menggunakan teknologi. Oke, rasanya pembicaraan kita sampai di sini, dan aku rasa banyak penonton dan pendengar yang akan mulai menyadari, oh iya ya, kita dulu gini, sekarang udah mulai gini, dan kita harus bagaimana memperbaiki diri. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Thank you, bye-bye. Thank you semuanya.